Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Prasetyo Yunanto, dosen tetap di program studi S1 Informatika, Fakultas Informatika Universitas Telkom. Video ini merupakan bagian dari aspek pengajaran dari pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT Sertifikasi Dosen 2026. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah algoritma dan pemrograman 2 yang saya ampu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah lanjutan dari mata kuliah algoritma dan pemrograman 1 dan merupakan salah satu mata kuliah algoritma dasar yang diajarkan pada mahasiswa S1 Informatika di tingkat 1. Materi yang diajarkan meliputi pemrograman secara modular, ada array, searching, dan pengurutan data. Dengan jumlah beban SKS sebesar 4 SKS yang terdiri dari 3 SKS teori di kelas dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini diturunkan dari PLO 3 yang mana berisi kemampuan menerapkan prinsip-prinsip dasar sains, matematika, dan algoritma dalam menyelesaikan masalah di bidang informatika. Kemudian dari PLO ini diturunkan menjadi 2 CLO. CLO yang pertama yaitu mampu memahami prinsip-prinsip dasar algoritma, yang kemudian diturunkan ke dalam satu sub CLO di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep modularitas di dalam pemrograman sebagai salah satu permasalahan komputasi. Kemudian untuk CLO yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip algoritma dan menyelesaikan masalah di bidang informatika. Dari CLO ini diturunkan menjadi 2 sub CLO. Sub CLO pertama adalah mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan komputasi yang melibatkan himpunan data, sedangkan sub CLO yang kedua, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep modularitas dan solusi dari permasalahan komputasi yang melibatkan himpunan data di dalam suatu bahasa pemrograman. Untuk rujukan dari perkuliahan ini kita menggunakan buku pengenalan algoritma pemrograman dalam bahasa Go dan Python. Kebetulan buku ini dikembangkan oleh saya sendiri bersama rekan saya, Pak Said dan Pak Bunyamin. Buku ini bisa teman-teman peroleh semua di OpenLib atau perpustakaan Universitas Telkom. Mata kuliah ini terdiri dari 2 bentuk perkuliahan. Pertama adalah tatap muka di kelas sebanyak 2 pertemuan per pekan dalam durasi 2 jam atau 100 menit. Kemudian untuk bentuk perkuliahan kedua adalah praktikum yang nantinya mahasiswa melakukan praktek di lab selama 3 jam. Selanjutnya untuk asesmen dari perkuliahan ini terdiri dari tugas, kuis, ujian tulis, tugas praktikum, dan ujian praktikum. Kemudian nanti di akhir semester juga mahasiswa akan diberikan tugas besar. Perkuliahan dari mata kuliah ini dilaksanakan dalam 16 pekan, yang mana nanti pada pekan ke-8 dan ke-16 terdapat ujian tulis dan sebaran materi untuk setiap pekannya bisa dilihat pada layar. Untuk selanjutnya, simulasi terkait pelaksanaan pembelajaran bisa dilihat pada cuplikan video berikut ini. Kita mulai. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi teman-teman semua. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di persilakan. Oke, berdoa selesai. Pada pertemuan pekan ketiga ini kita akan bahas terkait prosedur. Sebelumnya teman-teman sudah belajar terkait function. Nah, sekarang kita pelajari terkait prosedur, bentuk lain dari salah satu bagian dari pemrograman secara modular. Di materi ini masih berkaitan dengan sub CPMK atau sub CLO yang sama dengan sebelumnya, di mana di sini mahasiswa mampu menjelaskan konsep modularitas di dalam pemrograman sebagai suatu solusi permasalahan komputasi. Nah, hari ini kita akan bahas sedikit terkait definisi prosedur, struktur penulisan, bagaimana penggunaannya, apa itu parameter, dan ruang lingkup dari variabel. Sebelum itu, kita akan review dulu terkait materi minggu lalu. Di minggu lalu, kita sudah bahas terkait kenapa sih harus ada pemrograman secara modular. Ya. Kemudian solusinya seperti apa? Kita sudah coba lihat bagaimana penggunaan function
di dalam suatu program. Nanti kita akan lihat bentuk yang lain dari prosedur, bagaimana cara penggunaannya, seperti apa bedanya, terus bagaimana teman-teman bisa memilih mau menggunakan function atau prosedur, kira-kira seperti itu. Oke. Alasan pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, itu adalah algoritma atau program sebaiknya mudah dibaca. Oke. Kemudian mungkin ketika teman-teman membuat program itu ada beberapa instruksi yang munculnya berulang, tapi kita tidak menemukan pola perulangan. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian dan tentunya program yang kita buat itu adalah program yang kompleks. Kayak mungkin di mata kuliah yang lain teman-teman sudah belajar misalnya di algoritma pemrograman 1 di semester sebelumnya, teman-teman sudah membuat program dengan line code sampai 200-an atau sampai 500-an. Nah, itu tidak mungkin teman-teman akan membuat program seperti terus tanpa menggunakan modularitas dari pemrograman, oke. Nah, di sini contohnya. Ini contohnya ya. Jadi, bisa teman-teman lihat line code yang saya highlight dengan warna kuning adalah instruksi yang muncul berulang. Oke. Ada 4, I'm hungry, get a plate, grab any food, get the food. Nah, di setiap instruksi yang berwarna kuning tersebut itu kita nggak bisa mendefinisikan atau skema perulangan yang bisa kita lakukan. Karena instruksi pemisahnya itu bisa berbeda-beda. Oke. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya kita akan membuat sebuah modul, oke, atau yang mungkin kita kenal nanti dengan istilah subprogram. Perubahannya menjadi seperti apa? Perubahan menjadi seperti ini. Oke. Jadi saya nanti akan memiliki prosedur yang misalnya kita beri nama eating. Isinya adalah 4 line code yang berulang tadi. Oke. Kemudian pada program yang panjang tadi itu kita ganti bagian yang di highlight yang berulang itu kita ganti dengan pemanggilan subprogram tersebut. Jadi yang berwarna hijau ini adalah pemanggilan yang sebelumnya di highlight kuning, kemudian menjadi seperti ini. Oke. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah kita jadi lebih mudah memahami program yang dibuat. Oke. Teman-teman nanti kalau kerja itu nggak akan coding sendiri ya, pasti tim ya. Jadi tujuannya adalah selain kita memahami apa yang kita tulis, anggota tim yang lain itu tentunya juga harus paham ini seperti apa sih, seperti itu. Oke. Dan kelebihannya dengan membuat seperti ini, apabila ada tambahan instruksi di bagian yang berulang tadi, teman-teman tinggal menambahkan di bagian prosedur ini saja. Oke. Oke ya, kira-kira seperti itu. Cukup bisa dipahami? Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian ini pembagian yang minggu lalu sudah saya jelaskan. Jadi secara umum program itu bisa dibedakan ke dalam 2 bentuk, yaitu function dan prosedur. Ya. Pembedanya apa? Pembedanya adalah kalau function itu ada nilai yang dikembalikan, itu dihasilkan dan pasti ya. Sedangkan prosedur itu tidak. Ya. Dan biasanya di kebanyakan bahasa pemrograman itu ada kata kunci return. Ya. Return ini hanya ada di function, sedangkan di prosedur tidak. Seperti itu. Nah, walaupun nanti kalaupun teman-teman menggunakan banyak bahasa pemrograman, mungkin istilah function dan prosedur itu bisa berubah ya. Kalau di Python itu menggunakan kata kunci def. Kalau di Go itu function. Kalau di Java nanti ada void atau method ya, kira-kira gitu. Jadi menyesuaikan nanti. Tapi secara dasar itu bentuknya ada 2. Ada yang mengembalikan nilai, kita kenal function, ada yang tidak. Kita kira-kira. Oke. Bisa dipahami? Selanjutnya kita masuk ke materi utama di pertemuan hari. Pertama prosedur, ya. Prosedur itu gampangnya adalah sebenarnya adalah potongan program saja sebenarnya. Seperti yang tadi dicontohkan di awal. Jadi dia isinya mirip seperti program yang sudah teman-teman buat. Oke.
Kalau function mungkin bisa spesifik menghitung sesuatu. Kalau di sini kita hanya seperti mengambil potongan baris, kita pindahkan ke suatu modul seperti itu, ya. Kemudian di sini juga ada kata-kata menghasilkan suatu efek neto atau efek langsung. Biasanya untuk proses interaksi input output itu kita menggunakan prosedur, ya. Contoh fungsi atau contoh prosedur yang mungkin tanpa teman-teman sadari itu adalah instruksi input sama output. Atau kalau di bahasa pemrograman itu scan sama println lah, kira-kira seperti itu. Itu prosedur sebenarnya. Cuman built-in sudah didefinisikan oleh bahasa pemrograman. Okay. Kemudian yang sering salah ya, jadi tidak terdapat kata kunci return atau tanda panah ke kanan. Jadi prosedur ini tidak mengembalikan nilai, tapi bisa menghasilkan nilai melalui parameter. Nanti akan kita bahas terkait itu. Sudah dipahami ya? Oke, selanjutnya strukturnya. Strukturnya mirip seperti algoritma yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya. Jadi prosedur itu memiliki nama, oke, atau judul. Kemudian biasanya penamanya menggunakan kata kerja. Ya, tidak boleh ada spasi, cukup satu kata. Kalaupun ada simbol itu biasanya hanya diperbolehkan underscore saja. Ya. Contohnya cetak, hitung rata, cari nilai. Ya, berbeda dengan function biasanya adalah kata benda atau kata sifat. Kemudian di dalam prosedur itu diperbolehkan ada kamus, tapi sifatnya opsional, tambahan ya. Jadi kalau teman-teman memerlukan adanya variabel tambahan, maka deklarasikan kamus di sana. Oke. Dan sifatnya lokal, jadi hanya dikenali di dalam prosedur tersebut. Jadi tidak bisa dikenali di bagian yang lain. Kemudian algoritma sama halnya seperti algoritma yang biasanya teman-teman tulis dan tidak ada penutup dengan kata kunci return atau tanda panah ke kanan seperti function. Kira-kira seperti itu. Ya. Ini contoh penulisannya. Jadi di sini saya munculkan dua ya. Jadi ada bentuk pseudocode-nya dan ada bentuk notasi gulangan. Oke. Mungkin sedikit gimana ya? Lumayan perbedaannya lumayan banyak. Tapi apabila teman-teman perhatikan nanti sebenarnya tidak terlalu sulit untuk membedakan. Jadi biasanya teman-teman itu suka bingung notasinya tercampur-campur gitu ya. Yang parahnya itu biasanya adalah ketika ujian kita menggunakan pseudocode, tapi teman-teman menggunakan notasi biasanya. Ya, contohnya seperti ini. Prosedur, nama prosedur, ya. Kemudian diikuti parameter. Jadi nanti ada parameter sama ini seperti function. Kalau di Go sama seperti function ya. Ada fun terus nama prosedurnya kemudian parameter. Kayak bedanya tidak ada tipe data yang direturnkan. Kalau di Go ada. Okay. Selanjutnya diikuti spesifikasi dari prosedur. Nanti cara penulisan spesifikasinya berbeda. Ini nanti akan saya jelaskan. Kemudian ada kamus dan ada bagian algoritma. Okay. Dan ditutup dengan prosedur ya. Berbeda dengan algoritma biasa kan n program kata kunci penutupnya, kalau di sini n prosedur. Okay. Selanjutnya untuk spesifikasi dari prosedur itu kita beda, ada dua istilah. Pertama ada initial state dan final state. Kayak keduanya harus ada di dalam prosedur. Oke. Initial state itu menjelaskan kondisi atau keadaan awal yang harus dipenuhi sebelum prosedur itu bisa dieksekusi. Jadi kalau pernyataan yang ada di initial state itu tidak terpenuhi, maka ketika program dijalankan atau prosedur itu dipanggil, program mungkin ngebug. Itu diperbolehkan karena tidak memenuhi persyaratan seperti itu. Tapi kalau persyaratannya sudah terpenuhi, ternyata hasilnya tidak sesuai, berarti algoritma dari prosedur Anda yang salah. Kira-kira gitu. Ya. Kemudian setelah initial state-nya dijelaskan, Anda jelaskan final state-nya. Oke. Final state ini menjelaskan efeknya, hasilnya, apa yang diproses di dalam si algoritma ini. Secara program, initial state dan final state itu nggak ngefek ke hasil
running dari program, karena itu hanya sebuah komentar atau catatan ya. Gunanya buat siapa? Buat Anda dan teman Anda, teman STEAM ya. Jadi ini semacam dokumentasi singkat yang menjelaskan prosedur ini untuk apa sih, prosesnya gimana, hasilnya seperti apa, kira-kira gitu. Jadi nanti ketika kalian kerja ya di mengembangkan suatu aplikasi yang kompleks, itu nggak harus membaca isi codingannya ya, pusing ya. Jadi cukup dengan membaca initial state, final state, Anda sudah paham ini ngapain sih. Jadi Anda bisa tinggal menggunakan. Kira-kira bisa dipahami? Oke, masih semangat ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya contoh. Nah, kalau sebelumnya kita menggunakan function untuk menuliskan persamaan ini, sekarang kita lihat bedanya. Kalau ditulis dalam bentuk prosedur, kira-kira seperti apa? Oke. Persamaannya masih sama dengan minggu lalu. F dengan parameter X, Y sama dengan 2X ditambah Y dikurang 5. Oke. Nah, maka kira-kira bentuk prosedurnya seperti ini. Ada prosedur dengan nama hitung F. Oke. X dan Y di sini itu menjadi parameter. Oke. Di sini ada kata kunci in. Ini itu singkatan dari input. Nanti akan saya jelaskan apa itu. Kemudian penulisan spesifikasinya menjadi seperti ini. Initial state-nya terdefinisi bilangan berat X dan Y. Jadi kalau X dan Y Anda belum punya, Anda panggil ini, program pasti nggak jalan atau error kira-kira itu. Jadi syaratnya di program yang memanggil prosedur itu kan, Anda harus mendefinisikan X-nya berapa, Y-nya berapa. Oke. Kemudian setelah program ini dijalankan, maka kita bisa lihat file state-nya menampilkan nilai. Berarti di sini ada kata kunci menampilkan hasil perhitungan 2X tambah Y dikurangi 5. Berarti kira-kira algoritma seperti ini. Saya membutuhkan variabel tambahan. Hasil misalnya dengan tipe integer. Hasil di-assign 2 dikali X tambah Y dikurangi 5. Oke. Hasil nanti akan berisi suatu nilai. Berdasarkan nilai X dan Y kita berikan di parameter. Kemudian perintah output untuk menampilkan. Bisa dipahami? Kalau seandainya final state-nya bukan menampilkan atau tetapi hanya menghitung, berarti Anda tidak perlu perintah output. Oke. Tapi hasil ini nanti akan dijadikan sebagai parameter input output, kira-kira gitu. Jadi tugas prosedurnya hanya untuk menghitung, kira-kira gitu ya. Bisa dipahami? Bentuk Go-nya saya harap tidak membingungkan, mirip ya. Kamusnya di sini ada variabel hasil, kemudian perhitungan sama, kemudian cara menuliskannya sedikit berbeda karena memang bawaan dari bahasa pemrogramannya. Oke. Sampai sini bisa dipahami atau ada menanyakan? Oke. Nah, kemudian mungkin ada yang bingung, nilai X dan Y itu dari mana gitu ya. X dan Y ini dari parameter, jadi nanti tergantung yang memanggil. Jadi tergantung yang memanggil hitung F itu berapa nilai X dan Y. Terus oke, berikutnya cara memanggilnya. Kalau tadi kita sudah lihat contohnya, kemudian cara penulisannya, sekarang memanggilnya bagaimana? Cara memanggilnya sederhana. Cara memanggilnya cukup tulis nama prosedurnya, kemudian daftar argumen. Oke. Contohnya seperti ini. Hitung F 10,3. Artinya apa? 10 akan dikenali atau akan disimpan ke dalam variabel X, sedangkan 3 akan disimpan ke dalam variabel Y. Kira-kira seperti itu. Oke. Bisa dipahami? Nah, kemudian cukup. Oke, kita lanjut ya. Kemudian selanjutnya parameter. Di sini ada dua istilah parameter, yaitu formal dan aktual. Oke. Mungkin saya langsung saja ke contoh ya. Jadi, nah di sini ini contoh yang tadi mungkin sedikit berbeda. Jadi di sini ada prosedur cek sama, isinya seperti ini, parameternya seperti ini ya. Kemudian saya akan contohkan mana yang parameter aktual dan mana yang formal. Oke. Parameter formal itu yang parameter yang kita tulis pada saat pembuatan prosedur tadi.
Jadi contohnya di sini ada hasil A, B. Berarti 3 variabel itu adalah parameter formal. Sedangkan parameter aktual itu adalah parameter yang kita tulis saat pemanggilan. Kira-kira gitu. Bisa dipahami? Nah, penulisan nama variabel di parameter aktual atau formal itu boleh berbeda. Yang penting apa? Urutan dan tipe datanya sama. Jadi di sini boleh aja status X, Y. Yang penting apa? Status itu tipe datanya boolean, X sama Y statusnya string. Apa? Tipe datanya string. Seperti itu. Jadi diperbolehkan berbeda, tapi urutan dan tipe datanya harus sama. Ya. Kemudian berikutnya ada parameter input dan parameter input output. Ya. Tadi mungkin teman-teman sudah lihat di parameter itu ada kata kunci in, kemudian yang in out di contoh yang barusan ya. Oke, kita lihat bedanya apa. Secara gampangnya parameter input itu hanya bisa menerima nilai. Ya, sedangkan parameter in out itu selain menerima nilai, nah, perubahan nilai yang terjadi di dalam prosedur itu akan berefek ke si pemanggil. Oke. Caranya bagaimana? Caranya kita lihat ilustrasi seperti ini. Parameter input itu di dalam pemrograman nggak ada istilah itu ya. Jadi itu istilah yang memang dimunculkan pada saat pembelajaran algoritma. Istilah yang ada itu adalah pass by value. Artinya apa? Variabel yang ada di parameter input itu diduplikasi. Oke. Jadi contohnya ini cangkir, akan dibuat cangkir yang baru, sama persis. Ketika salah satu pecah, yang lain nggak pecah. Jadi cangkirnya saling independen. Ya. Jadi kalau sebenarnya cangkir yang di dalam prosedur ini diisi kopi, maka cangkir yang hasil yang sebelumnya aslinya itu tidak diisi kopi juga. Jadi berbeda ya. Jadi mereka saling independen. Ya, itu yang kita namakan pass by value. Jadi value-nya yang diduplikasi. Berikutnya ada parameter input atau output atau yang kita kenal dengan pass by phrase. Nah, kalau di sini sedikit berbeda. Jadi ketika variabel dijadikan parameter, dia tidak diduplikasi. Jadi seolah-olah ada variabel bayangan atau ada suatu wadah bayangan yang masih terikat dengan aslinya, variabel aslinya. Oke. Efeknya apa? Kalau satu pecah, yang lain pecah. Kira-kira gitu. Jadi apabila cangkir ini di dalam prosedur kita isi kopi, maka variabel aslinya juga diisi kopi. Jadi semacam ada ikatan telepati seperti itu. Bisa dipahami? Nah, dari dua konsep parameter ini maka kita bisa memanfaatkan parameter sebagai parameter input dan juga sebagai parameter output. Kira-kira seperti itu. Ya, kemudian masalah ruang lingkup. Di sini ada global dan lokal. Jadi di sini masalah terkait pendefinisian si variabel itu ditulis di dalam mana. Apabila Anda tuliskan di dalam program utama, maka dia dikenali di dalam subprogram yang lain. Tapi kalau dia Anda tulis di dalam subprogram, contohnya B di sini, maka dia tidak dikenali di program yang lain karena dia bersifat lokal. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa variabel yang ditulis di dalam program utama bersifat global, sedangkan yang di dalam subprogram bersifat lokal. Berikut adalah hal-hal mungkin perlu teman-teman perhatikan. Jadi kapan menggunakan fungsi atau prosedur, memang kita harus memahami algoritma yang kita buat itu mau seperti apa. Ya. Kemudian pemilihannya itu bergantung persoalannya. Kalau hanya untuk menghitung, itu sebaiknya function. Tapi kalau untuk memecah program menjadi lebih kecil, itu sebaiknya menggunakan prosedur. Oke. Kemudian mohon perhatikan kapan teman-teman menentukan si suatu parameter itu adalah input atau input output. Ya. Jadi itu nggak bisa sembarangan ya menuliskan di sebagai parameter input atau input output. Jadi menyesuaikan. Kemudian berikutnya adalah untuk variabel yang sudah menjadi parameter input, kan tadi ada ini ya, variabelnya apa, maka di dalam algoritmanya tidak perlu ada perintah input variabel tersebut. Itu sering terjadi. Jadi misalnya contohnya di sini,
misalnya di sini ya, ini kan parameter inputnya A, B, maka di sini harap ada input A, B. Karena kita sudah berasumsi bahwa A dan B itu sudah ada dari parameter. Oke. Begitu juga untuk parameter output, kalau di sini ada input hasil dulu ya, maka di sini harap ada perintah output hasil, kira-kira seperti itu. Itu yang biasanya sering terjadi di pada saat teman-teman mengerjakan soal ujian ya. Oke. Walaupun sebenarnya itu tuh nggak, terkadang ya secara programming tidak salah, cuma aneh saja. Oke. Itu terkait terkait prosedur untuk pertemuan hari ini. Sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, ada pertanyaan? Gimana? Sudah paham semua nih, serius. Oke, nanti di semester ini ada tugas besar ya. Jadi nanti di akhir teman-teman sudah bisa ada tugas. Kalau di algoritma dan pemrograman 1 itu belum bisa ya, karena ilmunya belum lengkap. Nanti harapannya dengan Upro 2 ini ilmunya sudah lengkap. Di sini kita masuk ke modularitas dari program. Jadi program yang kompleks sudah bisa dibuat lebih ringkas nanti. Nah, nanti berikutnya kita akan masuk ke materi yang berbeda ya. Ya, Untuk spesifikasi prosedur tulis pas nanti ujian. Iya, harus ditulis. Jadi memang nanti pas ujian itu ada yang teman-teman harus menulis, ada yang memang sudah diberikan di soal. Ya. Jadi terkait spesifikasi dari prosedur, itu terkadang kami gunakan sebagai bagian dari soal. Jadi untuk mempersingkat narasi di soal, itu kadang penjelasannya kami tumpangkan di sini. Jadi memang teman-teman harus bisa memahami maksud dari initial state dan final state dari prosedur atau function yang diberikan. Tapi nanti ada juga bagian memang teman-teman membuat dari awal. Jadi memang kosong kan ya, kira-kira gitu. Ada lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya di pekan ketiga. Kita nanti akan masuk ke latihan soal. Di sini ada contoh. Teman-teman sudah bisa lihat contoh soalnya seperti apa, dan juga nanti ada soal-soal latihannya bisa dipelajari terlebih dahulu sebelum kita tatap muka di kelas seperti ini. Mungkin cukup ya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.